Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arif Mahdi dengan NIM 2005883 dengan jurusan Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan membacakan analisis saya tentang etika bisnis dalam kewirausahaan. 3. Sebenarnya dalam hidup, etika moral menjadi dasar yang akan mengatur kehidupan kita sebagai manusia. Yang punya kode etik, yang punya moral, tidak hanya punya pikiran, tapi juga punya rasa. Begitu juga dengan praktek wirausaha, di mana kode etik dan etika moral mengatur kita dalam melakukan mengembangkan bisnis dan usaha. Ketika Anda membuka suatu bisnis di wilayah manapun, maka kita yang akan menuruti etika atau peraturan yang ada di wilayah tersebut. Apa? Dalam bisnis pun ada norma yang harus kita patuhi. Norma atau aturan itu dibuat agar Anda atau saudara tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dari berbagai simpatik masyarakat. Sehingga ada kenyamanan, kenyamanan dan ada hubungan baik kita ketika memiliki usaha dengan pengusaha-usaha lain, dengan pembeli. Kalau kita analisa kembali, bahasa etika itu berasal dari Prancis, equite, yang berarti kartu undangan. Sekarang coba kita analisis lebih jauh dalam yang lebih luas. Etika adalah tata cara dalam berhubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dengan produsen, dengan kantor, dengan lingkungan sekitar. Kenapa masing-masing kelompok adat istiadat tidak memiliki beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama, sehingga mereka membuat aturan itu sendiri untuk dipatuhi atau orang lain. Kita harus tebal dan taat kepada peraturan atau etika pada wilayah tersebut. Etika sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku kita dalam berbisnis, tingkah laku kita dalam berwirausaha, atau perilaku secara umum manusia. 3. Atau perilaku secara umum manusia. Tingkah laku itu perlu diatur. Kalau tidak ada aturan, kita seperti Tarzan, seperti yang hidup di hutan belantara, seperti hewan yang hidup, dan siapa yang kalah akan mati dengan sendirinya. Tingkah laku melalui etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu. Bukan siapa yang kuat, tetapi norma yang sudah disepakati. Sikap dan perilaku seorang pengusaha atau bisnismen itu kudu harus wajib mengikuti norma-norma yang ada yang berlaku di dalam suatu negara ataupun masyarakat. Misalnya, berpenampilan sopan santun, dan sebagainya. Jika kita ingin masuk dan ada di lingkungan itu, maka kita sendirilah yang harus beradaptasi dengan lingkungan itu sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis. 1. Dalam kode etik berbisnis dan berusaha harus wajib jujur dalam konteks apa? Ya, segala hal. 2. Bertanggung jawab. Jika masyarakat komplainnya harus dijawab, tidak dihindari. Kapan perlu, tanggung jawabnya kita yang mengganti. Etika lain atau norma lain dari pengusaha menepati janji, disiplin, taat dengan hukum dan aturan-aturan ditempati. Tujuan dan manfaat etika itu memang ada nih. Coba kita lihat satu-satu. Tujuan etika sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi bisnis yang ada kembangkan manfaat untuk persahabatan dalam pergaulan, menguangkan orang lain, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan agar jadi pelanggan setia kita. Bicara soal etika, termasuk etika dalam berbisnis, dalam berwirausaha, itu akan terkait dengan sikap dan perilaku karyawan itu. Merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan, kepada customer terbaik Anda. Sikap tersebut adalah sikap jujur dalam bertindak, rajin, tepat waktu,
tidak malas, murah senyum. Karena ini yang akan jadi emosi tindakan ketika melanggar terbaik Anda. Ya. Sekian analisis saya. Terima kasih atas penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.